wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipan Eldi Putra di kelas 10 MIPA 5. Pendapat saya tentang keberagaman bangsa Indonesia adalah keragaman suku bangsa di Indonesia sangatlah beragam. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat multikultural. Tak jarang masyarakat multikultural ini menimbulkan konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan suku, perbedaan budaya, bahasa, dan sebagainya. Cukup sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Hambali. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Pendapat saya tentang masyarakat yang mudah terpengaruh dan juga terjadinya perpecahan di antara mereka, mungkin itu karena ras, warna kulit, ataupun beda agama. Kita harus saling menghormati ataupun menghargai satu sama lain, karena dengan menghargai, masyarakat akan rukun dan juga terjadinya hubungan silaturahmi yang sangat kuat di antara mereka. Pesan dari saya, jangan mudah terpengaruh oleh omongan luar dan tetap jagalah NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Pahrija dari kelas 10 MIPA 3. Pendapat saya, tidak memaksa warga tertentu untuk memilih agama tertentu dan saling menghargai antar suku dan tidak mudah terperdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadar Suci Ramdanis dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan berpendapat bagaimana masyarakat yang mudahnya mengadu dombakan sebuah perbedaan yang ada di Indonesia. Menurut saya, Indonesia layaknya sebuah rumah besar yang diisi dengan berbagai warna-warni. Rumah besar ini jika di dalamnya saling berkelahi, maka tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Tapi, jika kita bersatu, kompak, gotong royong, toleransi, maka itu akan menghasilkan berbagai prestasi yang membanggakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Sabila, kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, kita sebagai warga negara Indonesia jangan pernah membeda-bedakan suku, agama, dan warna kulit. Karena di negara kita ini berbagai macam suku dan agama. Oleh karena itu, kita harus menghargai setiap hak dan pendapat orang lain. Dan kita jangan mudah diadu domba oleh siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ripa Purwana Aja dari kelas 10 MIPA 2. Pendapat saya, Indonesia menyadari bahwa keberagaman baik suku bangsa, agama, ras, maupun antar golongan bukan merupakan suatu pemecah, melainkan faktor potensi atau modal terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, semua orang mempunyai kedudukan yang sama, hak-hak kemanusiaan yang sama. Kita tidak boleh membedakan hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras. Dalam Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, intinya kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita harus memikirkan perasaan orang lain. Sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai salah satu hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan umum. Jadi kita tidak boleh saling menghina satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Nurul Fadilah dari kelas 10 MIPA 3, akan mengemukakan pendapat saya tentang adu domba. Menurut saya, sebagai bangsa yang majemuk, kita seharusnya mampu menerima perbedaan dan menyikapinya secara bijaksana. Seperti yang ada di Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi, kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Jangan karena masalah kecil seperti ini sampai terjadinya adu domba. Sekian pendapat dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depril. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Menurut saya, adu domba yaitu menjadikan pertikaian atau berselisih di antara pihak yang sepaham dan akhirnya akan menimbulkan perpecahan. Akibat adu domba, banyak sekali masyarakat yang terpecah hanya gara-gara perbedaan pendapat. Menurut saya, cara untuk mengatasinya yaitu dengan menghindari konflik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depril. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Menurut saya, adu domba yaitu menjadikan pertikaian atau berselisih di antara pihak yang sepaham dan akhirnya akan menimbulkan perpecahan. Akibat adu domba, banyak sekali masyarakat yang terpecah hanya gara-gara perbedaan pendapat. Menurut saya, cara untuk mengatasinya yaitu dengan menghindari konflik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani Fitriani dari kelas 10 MIPA 2. Saya ingin memberikan pendapat dari tugas di atas. Perbedaan antara ras, agama, dan warna kulit sering menjadi permasalahan di Indonesia atau konflik di masyarakat, dan dari situlah terjadi adu domba. Cara mengatasinya adalah menjadikan Pancasila sebagai panutan dan meningkatkan toleransi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajil Firin dari kelas 10 MIPA 2. Menurut pendapat saya, warga Indonesia lebih gampang percaya oleh berita yang hanya lewat satu kali di televisi. Oleh karena itu kita harus menelusuri lebih dalam berita yang kita ingin tahu. Nah, di kehidupan sehari-hari kita banyak perbedaan pendapat, perbedaan ras, bangsa, agama, dan negara, dan perbedaan kulit. Oleh karena itu, kita sebagai siswa-siswi yang baik harus bisa menghargai dan menghormati perbedaan tersebut dengan cara bersikap sopan dan tidak boleh mengungkit-ungkit masalah pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Fadila, saya dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat mengenai hal adu domba. Saya berpendapat bahwa adu domba itu tidak boleh dilakukan karena itu dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Arifina dari kelas 10 MIPA 1. Pendapat saya sangat disayangkan sekali hal sepele menjadi suatu perpecahan. Menurut uraian Pancasila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, permasalahan di atas ataupun permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Pancasila ketiga, karena seharusnya warga negara saling menghormati dan menghargai suatu ras, pendapatan ataupun gagasan masing-masing sehingga tidak terjadinya perpecahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Padala Melana dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mengungkapkan tentang mudahnya masyarakat diadu domba. Menurut pendapat saya, akibat dengan adanya adu domba di masyarakat dapat menyebabkan perpecahan dan permusuhan antar masyarakat. Kita juga harus menjaga NKRI agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Aulia. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Menurut uraian Pancasila, terutama sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita walaupun berbeda agama, berbeda pendapat, janganlah dijadikan suatu perpecahan. Justru sebaliknya, harus mencari jalan keluarnya secara bersama-sama, sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, dengan slogan Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Randy Alfajar dari kelas 10 MIPA. Mengenai perpecahan yang disebabkan oleh adu domba serta masalah lainnya seperti perbedaan warna kulit dan agama, menurut pendapat saya itu sudah menjadi permasalahan umum.
Sebaiknya dalam menyikapinya kita menumbuhkan rasa saling menghargai dan toleransi, ya seperti yang tercantum dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua tanpa memandang ras dan agama. Sekian pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya, sebaiknya kita sebagai masyarakat harus lebih saling menghormati, saling menjaga, saling melindungi, dan tidak membeda-bedakan antara warna kulit dan agama. Karena tanpa disadari, hal tersebutlah yang dapat memecah belah bangsa dan negara kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Mailani. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Pendapat saya tentang mudahnya masyarakat terpengaruh atau mudah diadu domba karena masyarakat kurang mengerti dan memahami apa arti sebenarnya Pancasila. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yaitu mengakui adanya Bhinneka Tunggal Ika dan melakukan pembinaan serta fasilitator terhadap semua perbedaan yang ada sehingga menjadi kesatuan yang bersifat maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Dwi Jasari Nur Asifa dari kelas 10 MIPA 4. Menurut pendapat saya tentang adu domba, yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang arti persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, merasa suku, ras, dan keyakinan paling benar. Yang ketiga, tidak berpegang teguh pada Pancasila, sila ketiga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Dwi Febrianti dari kelas 10 MIPA 1. Menurut saya, Pancasila sangat mampu mempersatukan masalah seperti perbedaan warna kulit, beda agama, beda pendapat yang menjurus kepada perpecahan. Karena Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, tentu saja kita harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara historis dan tradisi, perbedaan pandangan adalah hal yang menyebabkan kehidupan manusia di dunia ini menjadi lebih berwarna. Tetapi yang disayangkan, sebagian makhluk hidup di dunia tidak bisa memahami apa arti perbedaan. Dan dari situ banyak kesalahpahaman yang memunculkan konflik. Dan yang sangat disayangkan, sebagian makhluk hidup tidak bisa mengamalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendapat saya tentang masyarakat yang mudah diadu domba dengan hal sepele ini, yaitu warga negara Indonesia harus memiliki kesadaran diri, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, dan toleransi antar golongan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Julian dari kelas 10 MIPA. Menurut saya tentang perbedaan warna kulit, agama, pendapat sudah menjadi hal yang umum. Untuk menangani hal tersebut, kita harus lebih memahami nilai-nilai Pancasila agar kita tidak dapat diadu domba oleh orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari dari kelas 10 MIPA 2. Jadi menurut saya perilaku itu sangat tidak baik karena kita sebagai manusia tidak boleh beda-beda ras, suku, bangsa maupun agama seperti yang tertera dalam Bhinneka Tunggal Ika, bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Jika hendaklah kita jauhi saja orang yang seperti itu, alangkah lebih baiknya kita menganggur orang yang mengadu domba atau orang yang mempunyai pikiran negatif tentang perbedaan di negara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Eka Nur Sabrina Sugianti, kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengapa adanya sifat adu domba. Itu dikarenakan berkurangnya rasa Bhinneka Tunggal Ika, dan kita harus mengamalkan Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Terima kasih, mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renati Julia Jahra dari kelas 10 MIPA 2. Kali ini saya akan mengambil satu contoh sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di tengah pandemi seperti sekarang, seharusnya rakyat Indonesia harus saling bersatu melawan wabah ini dengan cara disiplin, menerapkan protokol pencegahan COVID-19 seperti memakai masker. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk memakai masker. Mereka tidak sadar bahwa ketika mereka terpapar virus corona, mereka tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi mereka juga merugikan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sambal Zakia Pujara dari MIPA 5. Ya, pendapat saya tentang badan perayaan itu, memang banyak orang yang berbeda pendapat tentang masalah kulit putih atau agama atau apa-apa, itu menjadikan permasalahan. Tapi seharusnya kita tidak boleh mempermasalahkan seperti itu, karena kita itu satu bangsa dan masih satu suku. Walaupun kita beda suku, kita tidak boleh membeda-bedakannya. Karena itu kita harus saling menghormati, dan apapun masalah terkecil itu tidak boleh menjadi permasalahan besar, harus diselesaikan dengan baik. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Arantika, kelas 10 MIPA 5. Pendapat saya di sini adalah Indonesia memang memiliki keanekaragaman yang kaya. Namun, perbedaan itu mengakibatkan suatu kelompok susah untuk disatukan dengan kelompok yang lainnya, dan berdampak positif dan negatif. Tentu saja kita harus memilih yang nilai positifnya saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mardiana dari kelas X MIPA 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat saya. Jadi, karena setiap daerah akan berbeda dengan budaya dan khasnya, maka kita harus menghargai mereka yang berbeda dengan kita dan menjaganya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mardiana dari kelas X MIPA 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat saya. Jadi, karena setiap daerah akan berbeda dengan budaya dan khasnya, maka kita harus menghargai mereka yang berbeda dengan kita dan menjaganya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destian Stefani, saya dari kelas 10 IPA 3. Menurut saya, jika ada seseorang yang akan membicarakan kekurangan orang lain, seharusnya mereka sadar bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan jangan pernah menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan adu domba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Rahayu dari kelas 10 MIPA 5. Pendapat saya, seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia harus saling menghormati perbedaan keberagaman, suku, budaya, agama, ras, dan bahasa dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Serta kita harus memahami nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, sehingga tidak akan menimbulkan atau menyebabkan perpecah belahan atau adu domba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Florencita dari kelas 10 MIPA 5. Menurut pendapat saya, berdasarkan kasus seringnya terjadi perpecahan karena perbedaan ras, suku, dan agama, karena manusia sekarang kurang bersyukur, tidak menghargai perbedaan, dan juga tidak menyadari bahwa mereka yang berbeda ras dengan kita adalah juga ciptaan Tuhan. Jadi sebaiknya kita harus saling menghargai satu sama lain
tidak saling menjatuhkan, toleransi, dan saling menjalin kebersamaan. Karena bagaimanapun, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jangan sampai keberagaman yang sudah terjalin harmoni sejak dulu menjadi rusak hanya karena suatu perbedaan. Jadi, kita harus selalu mengamalkan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, kita boleh berbeda warna kulit, beda ras, dan beda agama. Tetapi kalau kita ingat, darah sama merah dan tulang kita sama putih, itulah yang diwujudkan dalam bendera Indonesia, bendera kemanusiaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Widiawati, kelas 10 dari MIPA 3. Menurut pendapat saya, kita tidak dapat membedakan seseorang hanya dari perbedaan warna kulit, beda agama, dan beda suku bangsa. Setiap orang pasti punya perbedaan, bahkan anak kembar pun pasti ada bedanya. Maka dari itu, kita tidak bisa membedakan seseorang hanya dari suku, ras, agama, dan bahkan warna kulitnya. Karena Indonesia bisa menjadi satu karena adanya perbedaan. Cukup sekian pendapat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salehandra, kelas 10 dari MIPA 4. Menurut saya, perbedaan warna kulit dan agama sudah sering terjadi. Kita hanya perlu menghargai satu sama lain dan memahami nilai-nilai Pancasila agar tidak mudah terpengaruh adu domba orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aditya Juliansyah. Saya dari MIPA 2. Menurut saya, perbedaan agama, ras, dan warna kulit di Indonesia sudah biasa terjadi. Kita hanya perlu toleransi dan saling menghargai. Dan kita perlu memahami nilai-nilai Pancasila agar kita tidak mudah diadu domba oleh orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang sering terjadi di Indonesia ini dan yang sangat berhubungan dengan Pancasila ini dapat dihindari dengan cara masyarakat Indonesia harus melaksanakan nilai Pancasila, terutama sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan adanya semangat persatuan maka bangsa Indonesia tidak akan mudah terpecah belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Listiawati dari kelas 10 MIPA 4. Menurut saya, masyarakat memang berbeda-beda, tapi seharusnya masyarakat saling mendukung dan menghargai satu sama lainnya. Jangan saling mengadu dombakan. Kalau misalnya ada masalah, selesaikan secara baik-baik atau musyawarah, jangan saling mengadu dombakan satu sama lainnya. Dan masyarakat harusnya tidak mudah percaya kepada kesebelah pihak, tetapi harus kepada kedua belah pihak tentang omongan atau bukti tersebut benar atau tidaknya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Apriliani dari kelas XIPS 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan adu domba. Apabila melihat atau mendengar sesuatu, seandainya sesuatu itu jangan disampaikan kepada orang lain, akan menimbulkan permasalahan atau menimbulkan keburukan. Menurut saya sebaiknya diamkan saja. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Hasanul Ajmi dari kelas 10 MIPA 4. Pendapat saya mengenai masalah masyarakat mudah diadu domba hanya karena beda warna kulit dan sebagainya, itu karena adanya diskriminasi. Seharusnya masyarakat memperlakukan orang-orang sama tanpa mempedulikan latar belakang agama, suku, ras, golongan, dan lain-lain. Seperti dalam sila Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mili Meliwati dari IPS 1. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang adu domba di dalam masyarakat. Adu domba adalah perilaku yang tidak baik untuk dilakukan karena perilaku ini menimbulkan permasalahan, saling menghasut sehingga menimbulkan permusuhan. 1. Kendalikan emosi kita karena tidak bagus.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Aprilia Salsabila dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan memberikan pendapat mengenai permasalahan adu domba. Menurut saya, kita tidak boleh saling menghasut, saling mengejek, yang akan berujung perselisihan dan perpecahan. Karena sudah tertera dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, adanya konflik dan permasalahan dalam mengemukakan pendapat itu sudah biasa. Tapi di sini seharusnya kita saling menghargai dan menghormati, bukan malah saling membeda-bedakan, seperti membedakan warna kulit dan agama. Nah, di sini itu sangat salah karena sudah dijelaskan dalam sila kedua bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab, di sana pada hakikatnya manusia mempunyai kedudukan yang sama, hak dan asasi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengutarakan pendapat saya tentang terjadinya perpecahan antar masyarakat. Menurut saya, kurangnya rasa persatuan dan toleransi yang mengakibatkan mereka berpindah-pendapat atau perpecahan. Karena mereka menganggap bahwa ras, suku, agama, dan golongannya yang terbaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari kelas 10 IPS 5. Menurut pendapat saya, karena masyarakat Indonesia kurang memahami arti dari perbedaan budaya yang dimiliki Indonesia dan kurangnya rasa persatuan dan kesatuan antar sesama manusia, sehingga masyarakat Indonesia mudah untuk terprovokasi oleh sekelompok orang yang berujung kepada pertikaian. Oleh karena itu, kita seharusnya lebih memahami dan mengamalkan arti dari nilai-nilai Pancasila dan lebih meningkatkan toleransi terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ingrid Fazriani dari kelas 10 IPS 2. Pendapat saya tentang mudahnya masyarakat diadu domba adalah masyarakat Indonesia harus mensyukuri, menghargai, dan merawat kebinekaan termasuk kearifan lokal ataupun budaya yang ada di Indonesia sebagai upaya untuk mewaspadai adu domba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Farda dari kelas 10 IPS 5. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Suprastruktur politik adalah lembaga politik yang bergerak secara formal meliputi trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Contohnya, presiden dan wakilnya, MPR, MK, DPR, dan lain sebagainya. Adapun infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Lembaga ini bersifat non-formal tetapi memiliki pengaruh terhadap pembentukan kebijakan negara. Contoh infrastruktur negara meliputi lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi masyarakat atau ormas, partai politik, media massa, dan lain sebagainya yang bergerak secara independen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, nama saya Siti Arinia Disira dari kelas 10 IPS 2. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Silvia dari kelas 10 IPS 5. Saya akan menjawab pertanyaan di atas. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Suprastruktur politik dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu pertama, lembaga eksekutif, contohnya pemerintah pusat dan daerah serta kabinet. Kedua, lembaga legislatif, contohnya DPR dan DPD. Yang ketiga, lembaga yudikatif, contohnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan
Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Contohnya, partai politik dan lembaga swadaya masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang apakah yang dimaksud dengan substruktur politik dan infrastruktur politik. Yang pertama, substruktur politik adalah suatu sistem negara yang keberadaannya resmi dalam suatu negara yang bersifat mengikat. Substruktur politik juga adalah lembaga politik yang bergerak secara formal, meliputi trias politika yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anissa dari kelas 10 IPS 5. Jawabannya, suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Suprastruktur politik adalah lembaga politik yang bergerak secara formal, meliputi trias politika yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Contohnya presiden dan wakilnya, DPR, MPR, MK, dan lain sebagainya. Adapun infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Lembaga ini bersifat non-formal tetapi memiliki pengaruh terhadap pembentukan kebijakan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 IPS 2. Apakah yang dimaksud dengan substruktur politik dan infrastruktur politik itu? Substruktur politik adalah mesin politik suatu negara yang mengandung lembaga-lembaga dengan peran dan dengan tugasnya diatur dalam perundang-undang. Infrastruktur adalah kelompok politik yang beranggota rakyat seperti partai politik, kelompok, dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman yang mana bela negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya bersifat mengikat. Sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Febriana Rahmawati dari kelas 10 IPS 1. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara? Karena warga itu tinggal di suatu negara. Kalau dia tidak membela negaranya sendiri, maka sama saja seperti dia menghancurkan status warga negaranya. Dan juga di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 sudah tercantum dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aimutia dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan memberikan contoh dari nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, diantaranya 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Nilai persatuan Indonesia. 4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, nama saya Siti Arini Adisira dari kelas 10 IPS 2. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara yang sudah diamandemen yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aimutia dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan memberikan contoh manfaat dari demokrasi Pancasila. Yang pertama, meningkatkan rasa empati dan kasih sayang antar warga masyarakat. 2. Terhindarnya tindakan kekerasan antar warga masyarakat. 3. Terbangunnya komunikasi yang baik antar warga masyarakat. 4. Meningkatkan rasa kerjasama dan gotong royong antar warga. Dan 5. Meningkatkan rasa tanggung jawab pada masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sitra Pajariani dari kelas 10 IPS 5. Suprastruktur politik merupakan suatu struktur pemerintahan dalam berpolitik. Terdiri dari Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga negara. Struktur politik merupakan lembaga pembuatan keputusan politik yang sah. Contoh struktur politik adalah mencakup lembaga negara dalam bagian susunan lembaga negara sesudah amandemen UUD NKRI tahun 1945. Kedua, MPR. Ketiga, DPD. Keempat, MK. Kelima, KY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Febriana Ramawati dari kelas 10 IPS 1. Suprastruktur politik adalah sistem polisi yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Adapun infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Siti Nur Aulia dari kelas 10 IPS 6. Apakah kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia? Jawaban saya adalah suprastruktur politik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia, mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini selanjutnya dijabarkan oleh undang-undang yaitu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara sebagai berikut: MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan. Kedelapan lembaga negara tersebut merupakan kekuatan utama dalam suprastruktur politik Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Febriana Ramawati dari kelas 10 IPS 1. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara adalah 1. MPR, 2. DPR, 3. DPRD, 4. Presiden, 5. MA, 6. MK, 7. KY, 8. BPK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah MPR, DPR, DPD, Presiden,
MA, MK, KY, BPK. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tertinggi di negara Indonesia? Ada beberapa lembaga negara tertinggi yang termasuk ke dalam suprastruktur politik. Yang pertama, MPR, yang kedua DPR, yang ketiga DPD, yang keempat Presiden, yang kelima MA, yang keenam MK, yang ketujuh KY, yang kedelapan BPK. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Septiani dari kelas 11 IPS 5. Kemukakan nilai-nilai demokrasi yang sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik. 2. Perlakuan dan kedudukan yang sama. 3. Kebebasan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. 4. Sistem perwakilan. 5. Pemerintahan berdasarkan hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Oktetani, kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang ke-9. Apakah kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia? Jawabannya, partai politik. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menyebutkan kekuatan-kekuatan suprastruktur politik dalam lembaga tinggi, diantaranya MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Silvia dari kelas 10 IPS 5. Saya akan menjawab pertanyaan di atas. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara setelah amandemen adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia dari kelas 10 IPS 5. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hidayatul Mustafid dari kelas 10 IPS 5. Suprastruktur politik merupakan suatu struktur pemerintah dalam berpolitik terdiri dari Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Dwi Febrianti dari kelas 10 MIPA 1. Apakah yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik? Jawabannya, suprastruktur politik yaitu struktur politik, pemerintahan, sektor pemerintahan, suasana pemerintahan, sektor politik pemerintahan. Dan infrastruktur adalah struktur politik masyarakat atau rakyat, suasana kehidupan politik masyarakat atau rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Marisa dari kelas 11 IPS 4. Nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama yaitu keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedua, perlakuan dan kedudukan yang sama. Yang ketiga, kebebasan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keempat, sistem perwakilan. Yang kelima,
pemerintahan berdasarkan hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Marisa dari kelas 11 IPS 4. Zaman sekarang, manfaat demokrasi Pancasila yaitu bebas menyatakan pendapat sebagai penyalur agar hak dasar manusia terpenuhi, menjadikan semua warga negara Indonesia sama rata, mencegah kediktatoran pemerintah, kerjasama antar warga terjalin, rakyat jadi memiliki tanggung jawab, kebutuhan rakyat terpenuhi, kebijakan bisa mengikuti zaman, mencegah pertikaian, dan pemerintah menjadi lebih bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karismawan dari kelas 11 IPS 4. Menurut saya, manfaat demokrasi Pancasila yaitu menjamin hak-hak dasar, adanya kesetaraan setiap warga negara, pemenuhan kebutuhan umum, pembaharuan kebijakan sosial, kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat, pencegahan tirani, dan lain-lain. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karismawan dari kelas 11 IPS 4. Menurut saya, ciri-ciri demokrasi yang pertama yaitu adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. 2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat. Yang ketiga, adanya persamaan hak asasi seluruh warga negara dalam segala bidang. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Yang keempat, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang kelima, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang keenam, adanya pemilihan umum yang bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karismawan dari kelas 11 IPS 4. Menurut saya, fungsi dari demokrasi yaitu menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan. 2. Menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia. Yang ketiga, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. 4. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, seimbang antara lembaga negara. 5. Menjamin adanya pemerintahan yang tanggung jawab. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anissa dari kelas 10 IPS 5. Jawabannya, suprastruktur politik merupakan suatu struktur pemerintahan dalam berpolitik, terdiri dari presiden, majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, mahkamah agung, mahkamah konstitusi, komisi yudisial, dan badan pemeriksa keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Yuliantri dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari apakah kekuatan suprastruktur politik. Kekuatan suprastruktur politik ialah MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, BPK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa dari kelas IPS 2 akan menjelaskan apakah kekuatan suprastruktur yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia. Jawabannya adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, BPK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Gustiansah dari kelas 10 IPS 4. Saya akan menjelaskan apakah kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat, Presiden dan Wakil Presiden. Yang kelima, Mahkamah Agung. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi. Yang ketujuh, Komisi Yudisial. Dan yang kedelapan, Badan Pemeriksa Keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Gustiansah dari kelas 10 IPS 4. Saya akan menjelaskan apakah kekuatan superstruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat Presiden dan Wakil Presiden. Yang kelima Mahkamah Agung. Yang keenam Mahkamah Konstitusi. Yang ketujuh Komisi Yudisial. Dan yang kedelapan Badan Pemeriksa Keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indnu Septiani Ramuba dari kelas 10 MIPA 5. Apakah kekuatan infrastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia? Ada 8 kekuatan infrastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi Indonesia, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari 10 MIPA 2. Di sini saya akan menyebutkan kekuatan infrastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia. Ada 8 kekuatan infrastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia. Yang pertama, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat, Presiden. Yang kelima, MA, Mahkamah Agung. Yang keenam, MK, Mahkamah Konstitusi. Yang ketujuh, KY, Komisi Yudisial. Dan yang ke-8 yang terakhir adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Pujian Mahna dari kelas 10 IPS 5. Akan mengumpulkan tugas PKN yang bertema infrastruktur politik. Itu adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastasia Dufebrianti dari kelas 10 MIPA 1. Apakah kekuatan infrastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia? Jawabannya MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Angelina dari kelas 10 IPS 5. Kekuatan infrastruktur politik dalam lembaga tinggi negara Indonesia. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Dewan Perwakilan Daerah. 4. Presiden dan Wakil Presiden. 5. Mahkamah Agung. 6. Mahkamah Konstitusi. 7. Komisi Yudisial. 8. Badan Pemeriksaan Keuangan. Kedelapan negara tersebut merupakan kekuatan utama dalam infrastruktur politik negara kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Karlina Agustin dari kelas 10 MIPA 3. Kali ini saya akan menyebutkan apa sajakah kekuatan infrastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara. Yang pertama MPR, yang kedua DPR, yang ketiga DPD, yang keempat Presiden, yang kelima MA, yang keenam MK, dan yang ketujuh BPK. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Sulastri, saya dari kelas 10 IPS 1. Apakah kekuatan infrastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia? Jawab: 1. MPR, 2. DPR, 3. DPD, 4. Presiden, 5. MA, 6. MK, 7. KY, dan 8. BPK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan suprastruktur termasuk ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia. Di antara lembaga tinggi tersebut adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Lembaga-lembaga tersebut merupakan kekuatan utama dalam suprastruktur politik negara kita. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang dekonsentrasi dan desentralisasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintah pusat kepada penjabat daerah. Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan administrasi saja. Untuk kewenangan politik tetap di tangan pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak untuk semua hal. Keamanan, hukum, dan kebijakan merupakan beberapa hal yang masih terpusat namun tetap ada pendelegasian kepada daerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kebun binatang kungsi arti ka kebun binatang loba sato ciptaan Allah ninggal anu ieu beda rupa ninggal anu itu lain rupa sasatoan anu cipta ku Gusti jadi tanda kakak wasa anana Gusti nuhun teuing ieu di dunya tos dipaparin rupa-rupa sato anu loba manfaat pikeun manusia. Muga diri oge bisa syukuran maparin ku doa jeung keimanan. Ya, mulai 10 kali. Dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, mulai ke bawah. Nah, gitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Parda dari kelas 10 IPS 5. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Suprastruktur politik adalah lembaga politik yang bergerak secara formal meliputi trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Contohnya, presiden dan wakilnya, MPR, MK, DPR, dan lain sebagainya. Adapun infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Lembaga ini bersifat non-formal tetapi memiliki pengaruh terhadap pembentukan kebijakan negara. Contoh infrastruktur negara meliputi lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi masyarakat atau ormas, partai politik, media massa, dan lain sebagainya yang bergerak secara independen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Silvia dari 10 IPS 5. Saya akan menjawab pertanyaan di atas. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis.
Citra pemerintahan demokratis merupakan landasan terjadinya tata pemerintahan yang baik. Maksud dari pemerintahan demokratis adalah pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Parda dari kelas 10 IPS 5. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokrasi. Pemerintahan demokrasi merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Yang dimaksud pemerintahan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anissa dari kelas 10 IPS 5. Jawabannya, salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokrasi. Pemerintahan demokrasi merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Yang dimaksud pemerintahan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sitra Pajariani dari kelas 10 IPS 5. Salah satu wujud pemerintah yang baik yaitu adanya partisipasi dengan masyarakat, adanya aturan hukum tanda pandang bulu, pemerintah harus bersifat transparan, pemerintah harus mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak, pemerintah harus menerapkan prinsip keadilan, dan pemerintah harus bertanggung jawab segala keputusan kepada publik atau bersifat akuntabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.